Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang budidaya tanaman hias. Ya, bab selanjutnya di semester 2. Ya. Oke, yang akan kita pelajari di bab budidaya tanaman hias kali ini antara lain pengertian budidaya tanaman, proses produksi, penghitungan harga pokok, dan yang terakhir pemasaran. Untuk yang penghitungan harga pokok dan pemasaran itu pada intinya sama dengan produk grafika, tapi nanti ada beberapa perbedaan ya. Nanti kita lihat jelas di pembahasannya. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang pengertian budidaya tanaman dulu. Ya, budidaya tanaman itu berasal dari kata budidaya. Itu artinya upaya yang tersusun secara terencana untuk dapat memelihara dan mengembangbiakan tanaman atau hewan agar tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat dan berguna dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Itu untuk budidaya. Sedangkan tanaman kalian tahu ya, tanaman itu adalah beberapa jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen jika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang usaha budidaya tanaman adalah berbagai macam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan modal, teknologi, ataupun dengan sumber daya lainnya untuk menghasilkan suatu produk berupa barang yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu menurut peraturan pemerintah. Ada beberapa pengertian budidaya tanaman selain yang dijelaskan oleh peraturan pemerintah tersebut. Contohnya ini ya, menurut Hairani Hanum dalam buku Teknik Budidaya Tanaman dan menurut Sunjian. Nih, kalau menurut Hairani Hanum, budidaya tanaman merupakan suatu proses menghasilkan bahan pangan dan berbagai produk agroindustri lainnya. Tapi kalau menurut Sunjian, pengertian budidaya adalah hasil pertanian yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan hasil sebagai keputusan secara kolektif atau individu untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Jadi perbedaannya jelas ya, pembedaannya. Nah, sekarang ke teknik budidaya tanaman hias. Jadi, yang pertama harus kita lakukan dalam budidaya tanaman hias, kita harus mempersiapkan lahan atau media tanamnya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembibitan. Yang ketiga, penanaman, pemupukan, pemeliharaannya bagaimana, kemudian pengendalian OPT. OPT itu organisasi pengganggu tanaman ya, campak lah biasanya. Kemudian nanti ada panen dan pasca panen. Jadi ada 7 tahapan dalam membudidayakan tanaman hias. Oke, masing-masing teknik akan kita bahas nih pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah persiapan lahan atau media tanam. Ya. Jadi dia dapat disiapkan atau media tanam itu dapat disiapkan atau dilakukan. Yang pertama di pot atau polybag. Ya, kalian tahu lah ya yang bentuknya pot seperti apa, polybag itu seperti apa. Atau langsung di hamparan lahan. Jadi di kebunnya, di tanahnya itu langsung disiapkannya di situ. Nah, terus tujuannya untuk apa? Jadi tujuan persiapan lahan atau media tanam adalah untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai. Jadi menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk tanaman yang akan kita budidayakan. Selanjutnya adalah pembibitan. Pembibitan itu perbanyakan bahan tanaman hias yang dapat dilakukan secara seksual ataupun vegetatif. Ya. Jadi perbanyakan bahan tanaman hias itu bisa 2 cara, dengan seksual atau vegetatif. Yang pertama, cara seksual itu biasanya kita menggunakan biji atau benih yang tinggal ditanam. Nah, itu nanti tumbuh. Nah, kalau vegetatif itu kita menggunakan organ vegetatif dari tanaman itu sendiri. Misalnya dengan cara stek.
ya. Kemudian dengan cara perundukan atau dengan cara penyambungan atau grafting, ya. Jadi kalau stek itu perbanyakan dengan menggunakan bisa dengan bagian akar, batang atau daun, ya. Contohnya itu biasanya tanamannya cocor bebek, begonia, sirih, mawar, dan puring. Nah, kalau perundukan itu adalah perbanyakan bahan tanaman hias itu dengan cara merundukkan bagian tanaman ke tanah sehingga menginduksi munculnya akar. Nah, perundukan itu biasanya dilakukan pada tanaman melati atau alamanda. Ya. Kemudian yang penyambungan atau grafting itu merupakan penggabungan dua tanaman yang berlainan sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi contoh tanaman hias yang diperbanyak dengan cara penyambungan itu adalah mawar atau adenium. Jadinya misalnya mawarnya yang bunganya besar itu dengan warna merah gabung gitu. Nanti dia menghasilkan mawar yang merah dan besar bunganya. Itu untuk pembibitan. Selanjutnya itu adalah penanaman. Ya. Penanaman itu harus di lahan tanam yang gembur. Artinya dia harus harus memenuhi persyaratan untuk dilakukan penanaman jadinya. Jadi lahan tanamnya harus gembur, nggak boleh kering. Kalau kering silakan digemburkan dulu, ya, digemburkan dulu. Kalau terlalu kering digemburkan dulu. Supaya dia layak untuk menjadi lahan tanam. Nah, kemudian lakukan penanaman itu pada pagi atau sore hari. Jangan terlalu siang ya, karena kalau terlalu siang biasanya sinar mataharinya mempengaruhi pada saat penanaman itu. Apalagi kalau dari benih, biasanya kalau penanaman ini langsung dari benih ya, dari biji. Tuh, digemburkan dulu tanahnya, kemudian lakukan penanamannya pada pagi atau sore hari. Nah, setelah penanaman kita akan melakukan pemupukan gitu. Ya, pemupukan. Jadi pemupukan itu kan adalah proses penambahan unsur hara atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman supaya tumbuh secara maksimal atau optimal. Pemupukan bisa dilakukan dengan pupuk organik, ya, dari kotoran-kotoran hewan itu pupuk organik, atau dari sisa-sisa dapur, ya. Kalau sayur-sayuran seperti itu yang tidak terpakai atau apa yang sudah membusuk, nah itu bisa dibuat menjadi pupuk organik atau pupuk anorganik. Kita bisa melakukan pemupukan dengan pupuk anorganik, biasanya NPK gitu ya, pupuk nitrogen yang mengandung banyak nitrogen. Jadi tergantung kebutuhan tanahnya si pupuk anorganik itu. Lanjut ke pemeliharaan. Nah, setelah bibitnya udah ada, kemudian kita tanam, kita pupuk, tetap harus ada pemeliharaan. Karena biasanya kalau ada tanaman yang dibudidayakan seperti itu, biasanya ada yang mengganggunya gitu ya tanaman. Pemeliharaan caranya dengan bisa yang pertama itu penyulaman. Penyulaman itu menanam kembali tanaman yang mati atau rusak atau tumbuhannya tidak normal. Jadi ada mungkin yang dalam jangka waktu tertentu kalian lihat tanamannya, kalau misalnya dia rusak, itu harus segera diganti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman lain atau juga mengganggu hasil panennya nanti. Ya. Kemudian penyiraman. Ya, penyiraman disesuaikan dengan kondisi tanaman. Kalau panas sekali cuacanya biasanya agak sering ya disiramnya. Tapi kalau misalnya sudah curah hujannya cukup tinggi, berarti kita tidak perlu menyiram lagi. Lanjutnya pembumbunan. Pembumbunan itu adalah tahapan yang dilakukan untuk memperbaiki aerasi tanah
atau udara dalam tanah bergantian dengan udara di atmosfer. Jadi caranya apa? Biasanya dengan mencangkuli tanah-tanah di sekitarnya ya. Jadi apa ya, membalik si tanahnya itu, jadi supaya ada regenerasi udara gitu, regenerasi udara dalam tanah. Nah, jadi nanti asupan oksigen yang masuk ke dalam tanah itu untuk untuk tanaman itu sendiri bisa tercukupi. Itu lagi adalah penyiangan. Penyiangan itu ini nih, pembersihan gulma yang mengganggu. Jadi tanaman-tanaman pengganggu yang muncul ya pada saat membudidayakan tanaman itu kita harus kita bersihkan. Kenapa? Supaya pertumbuhan dari tanaman yang ingin kita budidayakan itu lebih optimal. Biasanya si gulma ini ngambil makanan dari tanaman yang kita tanam itu. Jadi rebutan makanannya. Makanya harus dibersihkan supaya nutrisi untuk tanamannya itu tercukupi. Selanjutnya adalah pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Ya, pengendalian OPT bisa menggunakan pestisida. Ya, organisme itu berarti kan tidak hanya tanaman ya, yang berarti hewan. Biasanya sih kalau menggunakan pestisida berarti hama. Tuh. Atau mencabut atau membuang tanaman yang terserang hama. Nah, jadi kalau sudah ada bagian tanaman yang terserang hama, berarti kita harus membuangnya supaya tidak merembet ke bagian tanaman yang lain. Itu cara pengendalian OPT. Nah, untuk panen ya, panen dan pasca panen, maka itu panen dilakukan pagi atau sore. Kalau siang panas sih sebetulnya ya. Nah, dan kondisi pagi atau sore itu biasanya lebih fresh gitu, lebih fresh si tanamannya. Jadi baiknya sih pagi lebih itu, apalagi pagi itu baru kena air embun ya, lebih segar. Selanjutnya, atau pasca panen tanaman hias disesuaikan dengan produk budidayanya. Nanti apakah si tanaman hiasnya itu kita ambil tanaman hias daunnya saja, atau sebagai bunga potong, atau tanaman dalam pot ya, jadi berbeda ya, perlakuannya juga berbeda nanti. Nah, sebelum memulai kegiatan budidaya itu perlu diperhatikan kesesuaian wilayah untuk tanaman yang akan dibudidayakan. Misalnya jika kamu memilih adenium, adenium itu sesuai ditanam untuk wilayah dengan ketinggian maksimal 700 meter di atas permukaan laut. Suhunya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Jadi adenium lebih senang hidup di lingkungan panas, kering, dan bersuhu tinggi. Jadi pada saat membudidayakan adenium jangan terlalu banyak menyiram. Jangan terlalu menyiram tanaman karena nanti dia biasanya busuk ya. Gitu. Nah, adenium ini memerlukan sinar matahari langsung sekitar 5 sampai 12 jam per hari untuk pertumbuhan batang, memunculkan bunga dan memicu pertumbuhan akar serta membuat cabang menjadi besar dan kokoh. Nah, itu untuk adenium. Tapi kalau di kita itu kondisinya kan lebih ke tanaman apa ya yang cocok untuk kita tuh, nanti kita cari ya untuk tanaman hiasnya. Nah, nanti produk hasil budidaya tanaman hias itu dapat dikelompokkan sebagai tanaman hias pot dan tanaman hias potong ya, yang bisa berupa daun dan bunga, tanaman hias taman serta bunga tabur dan bunga ronce, hias daun dan tanaman hias bunga. Jadi tanaman hias ini macam-macam sih nantinya ya, yang diambilnya. Bisa daunnya, yang dilihat daunnya, atau bunganya, atau bunga tabur ya, atau jadi bernilai estetik atau bernilai keindahan kalau tanaman hias itu. Dan biasanya lagi mahal. Contohnya yang sekarang lagi naik daun kan adenium ya, sebenarnya itu adenium kalau nggak salah namanya, yang janda bolong itu. Oke. Lanjut ke penghitungan harga pokok atau HPP ya, penghitungan harga pokok produksi.
Jadi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Jadi nanti menghitung tuh dari mulai bibit, kalau kita dari bibit ya, mulai dari bibit, terus pupuk, kemudian pekerjanya, pemeliharaannya, semua itu dihitung. Jadi untuk penghitungan harga pokok nanti kita akan praktekkan langsung pada saat kita mempraktekkan menghasilkan produknya gitu. Jadi kalau hanya secara teori memang tidak terlalu jelas, nanti kita akan menghitung secara langsung penghitungan harga pokoknya yang betul seperti apa. Nah, kemudian penetapan harga jual produk atau HJP diawali dengan penetapan harga produksi produk per unit setiap produk yang dibuat. Jadi misalnya nih, untuk membudidayakan tanaman, misalnya seluas 1 hektar misalnya kita membutuhkan biaya sampai 10 juta. Ya, dia panen dalam 1 bulan menghasilkan berapa kilo tanaman atau berapa ratus pot tanaman misalnya. Nah, nanti itu kita akan bagi dengan misalnya contoh taruhlah misalnya ada 200 pot tanaman. Maka yang 10 juta itu kita bagi menjadi 10 juta dibagi 200 pot tanaman itu. Sehingga nanti akan keluarlah hasil pemeliharaan hasil produksi untuk 1 pot itu berapa. Nah, kita menjualnya nanti di upgrade harganya. Jadi kalau misalnya 1 pot nanti harganya misalnya 5.000, maka kita nggak bisa jual 5.000 atau nggak balik modal, itu mah plus ya. Jadi harus dijual lebih, minimal ya mungkin 2 kalinya, bisa 10.000, bisa 15.000 dan sebagainya. Ya. Nah, dalam penghitungan harga pokok kita bisa melakukan 3 pendekatan penetapan harga produk. Yang pertama itu permintaan dan penawaran atau supply demand approach atau pendekatan permintaan dan penawaran. Yang kedua dengan pendekatan biaya atau cost oriented approach. Yang ketiga itu dengan pendekatan pasar atau market approach. Ya, jadi ada 3 pendekatan penetapan harga pokok itu ya. Oke, yang pertama permintaan dan penawaran supply demand approach itu dengan menentukan harga keseimbangan. Ya, harga keseimbangan. Jadi dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada nanti ditentukan harga keseimbangannya. Menentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ya. Jadi mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ya, itu untuk menentukan pendekatan penetapan harga produk berdasarkan permintaan dan penawaran. Nah, yang kedua itu dengan pendekatan biaya. Jadi menentukan harga dengan markup pricing dan break even point analysis. Jadi untuk pendekatan biaya ya itu dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Nah, baik dengan markup pricing atau break even point. Jadi markup pricing itu yang tadi harganya itu di up atau ditambah dari harga pokoknya. Jadi kalau kita untuk memproduksi barang itu membudidayakan tanaman itu 1 pot kita menghabiskan biaya sebesar 5.000 misalnya, 5.000 rupiah, maka untuk harga jualnya itu di markup atau dinaikkan. Bisa 10.000 gitu ya, bisa 15.000, nyampe 20.000 bisa, terserah gitu, asal masih masuk di akal gitu, masih logis. Tapi kalau misalnya terlalu besar, misalnya kita produksinya hanya 5.000 per pot, tiba-tiba kita jual sampai 100.000 kan jauh banget ya. Jadi usahakan markup pricing itu masuk di akal gitu, tetap
tetap masuk logika, masuk hitungannya tetap masuk gitu. Break even point itu titik ini ya, titik apa sih namanya, titik dimana nanti si produknya itu bisa memberikan keuntungan gitu. Jadi dianalisis dulu. Nah, untuk pendekatan ketiga itu pendekatan pasar, itu menentukan harga dengan menghitung variabel-variabel yang memengaruhi pasar dan harga. Jadi harganya itu dilihat di pasaran tuh kira-kira. Kalau misalnya produk yang kalian hasilkan, tanaman itu di pasaran itu berapa misalnya harganya? Misalnya 8.000, 10.000, ya janganlah kalian jual 15.000 gitu kan, itu pasti nggak kebal. Jadi menyesuaikan harga pasar. Kalau di pasaran 10.000 ya kita jual boleh 10.500, boleh 9.500, jangan jauh-jauh dari harga pasarannya itu ya. Itu penghitungan harga pokok. Oke, untuk yang pemasaran itu hampir sama dengan produk grafika. Ada pemasaran langsung, ada pemasaran tidak langsung. Nanti kalian boleh dilihat lagi tata cara pemasaran di produk grafika. Intinya sama, hampir sama. Jadi baik produk grafika maupun budidaya tanaman, cara pemasarannya hampir sama. Cuma nanti mungkin eksekusinya yang berbeda, ketika di lapangan itu yang berbeda. Untuk teorinya hampir sama. Oke, mungkin penjelasan tentang budidaya tanaman hias sampai situ saja, sampai sini saja ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup atau boleh wapri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.